MBS Muhammad bin Salman kemarin menyatakan dengan tegas dan resmi memerintahkan seluruh warga Saudi untuk keluar dari Lebanon dan Suriah. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang harus segera dilaksanakan. Ada apa? Apakah peningkatan perang di wilayah tersebut meningkat? Dan pasti satu hal yang kita tahu bahwa Saudi sudah berdamai dengan Iran. Berdamai dalam arti sebenarnya. Pertemuan dua negara menjadi rutin dan meningkat perdagangan dua negara tersebut dalam 1 tahun ini. Akankah Iran menyerang Israel? Akankah Hizbullah, proksinya Iran, akan menyerang Israel? Mengapa Iran demikian agresifnya sekarang? Kita membahas tentang Iran. Mengapa sangat ingin menyerang Israel? Kita awali dengan informasi di akhir tahun 2020. Seorang ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, tewas oleh senjata otomatis seberat 1 ton yang diselundupkan agen Mossad Israel ke Iran. Mohsen Fakhrizadeh adalah seorang brigadir jenderal dalam Korps Garda Revolusi Iran dan pejabat senior dalam program nuklir Iran. Dia mengajar fisika di Universitas Imam Hussein di Teheran. Mengutip sumber intelijen, mengatakan tim eksekusi terdiri lebih dari 20 agen Mossad yang melakukan penyergapan terhadap ilmuwan Fakhrizadeh setelah 8 bulan mengawasinya. Fakhrizadeh terkena tembakan 13 peluru dari senjata sangat akurat yang tidak melukai istri dan 12 pengawalnya yang bepergian bersamanya pada 27 November tahun 2020. Fakhrizadeh, 59 tahun, telah lama diincar oleh Barat sebagai dalang program rahasia bom nuklir Iran. Dia digambarkan oleh Dinas Intelijen Barat dan Israel selama bertahun-tahun sebagai pemimpin misterius dari program bom nuklir rahasia yang dihentikan pada tahun 2003 oleh PBB atas tuduhan Israel dan Amerika Serikat sebagai upaya Iran untuk memulai kembali program nuklirnya. Iran telah lama membantah upaya membangun senjata nuklir. Menurut Mossad, Iran tetap diam-diam membangun kekuatan nuklirnya. Dengan kematian Fakhrizadeh telah memperpanjang periode waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat bom nuklir mulur memanjang menjadi 10 tahun ke depan. Bagaimana Fakhrizadeh dieksekusi? Sebuah tim membuat rencana menit demi menit yang sangat rinci. Kemudian selama 8 bulan, mereka bagaikan bernafas dengan Fakhrizadeh. Bangun bersamanya, tidur bersamanya, berpergian bersamanya. Mereka bahkan dapat mengendus krim cukurnya setiap pagi dan menghirup bau aroma kopi yang diminumnya. Para eksekutor menggunakan senjata canggih yang dikendalikan jarak jauh dengan bom kecil yang terpasang di dalamnya untuk menghancurkan diri sendiri guna menghilangkan jejak. Senjata itu seberat 1 ton karena termasuk bahan peledak dan diselundupkan ke Iran dalam potongan-potongan kecil selama beberapa bulan. Kemudian dirakit dan dipasang di dalam truk pickup Nissan yang diparkir di pinggir jalan yang dikendalikan melalui satelit jarak jauh. Serangan terhadap Mohsen Fakhrizadeh dilakukan oleh Israel sendiri tanpa keterlibatan Amerika. Tetapi pejabat Amerika telah diberi pemberitahuan sebelumnya dan mendapatkan go ahead dari Pentagon. Kemudian kita mundur beberapa bulan di tahun yang sama, 2020. Mayor Jenderal Qasim Soleimani, pria berusia 62 tahun kala itu, merupakan perwira militer senior Iran dalam pasukan pengawal revolusi yang sejak tahun 1998 menjadi komandan pasukan Quds, sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk operasi ekstrateritorial dari Iran. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan telah aktif dalam berbagai konflik di Timur Tengah, terutama di Irak dan Syam. Pasukan Quds telah lama memberi bantuan militer untuk Hizbullah di Lebanon dan Hamas di wilayah Palestina. Pada tahun 2012, Soleimani membantu pemerintah Suriah, sekutu penting Iran, selama perang melawan Daesh atau Negara Islam Irak Syam atau ISIS. Di bawah kepemimpinannya, Iran telah memperkuat Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan pro-Iran lainnya, memperluas kehadiran militernya di Irak dan Suriah, serta mengatur serangan Suriah terhadap kelompok pemberontak yang berkepanjangan di negara tersebut. Sebagai komandan pasukan khusus elit, dia mengatur operasi rahasia yang melibatkan jaringan milisi proksi di seluruh wilayah. Dia secara luas dianggap sebagai arsitek perang Presiden Bashar al-Assad di Suriah, konflik yang sedang berlangsung di Irak, perang melawan ISIS, dan banyak pertempuran lainnya. Soleimani secara luas dipandang sebagai tokoh paling berkuasa kedua di Iran setelah Ayatollah Khamenei. Soleimani dan para pejabat dari milisi yang didukung Iran tewas terkena serangan tak berawak Amerika di dekat area kargo di Irak. Beberapa rudal menghantam konvoi tersebut. Sedikitnya 7 orang tewas. Mengapa Amerika dan Mossad mengeksekusi Soleimani? Pentagon mengatakan Soleimani telah mengembangkan rencana untuk menyerang diplomat dan anggota militer Amerika di Irak dan di seluruh kawasan. Serangan ini bertujuan untuk menghalangi rencana serangan Iran di masa depan.
Amerika secara resmi menetapkan Garda Revolusi Iran dan pasukan Quds sebagai organisasi teroris sebagai puncak kemarahan Iran atas meninggal dua tokoh penting Iran, yaitu pemimpin Garda Revolusi Qasim Soleimani dan ilmuwan nuklir Fakhrizadeh. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan balas dendam berat menanti kepada para penjahat Amerika dan Israel. Apakah hal itu sekarang akan dilakukannya? Perang itu sekarang. Apapun itu, Indonesia harus bersiap. Peace.